warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmatul Islam, nikmat iman, nikmat taufik, dan dimudahkannya kita untuk istiqamah di dalam bertalabul ilmi syar'i, yang semoga usaha kita semuanya, hadirnya kita di majelis ilmu yang mulia ini, dan usaha kita di dalam menyimak rangkaian kajian melalui streaming diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang sangat agung, dan dijadikan sebab di antara sebab-sebab dicurahkannya kebaikan bagi kita semuanya di dunia maupun di akhirat. Tidak lupa salawat dan juga salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan dan panutan kita, baginda Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti tuntunan Rasulullah alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, saudara-saudariku kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan bahasan kita dari buku yang berjudulkan Iqadul Himmati Littiba'i Nabiyil Ummah sallallahu alaihi wasallam, menggugah keinginan, kemauan untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada bahasan sebelumnya kita telah sampai pada kriteria yang kedua dari tiga kriteria nasna syar'i yang memerintahkan wajibnya mentaati Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan di sini kita akan masuk pada ayat yang ketiga. Disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala wa yahfadhuh dalam surat An-Nisa ayat yang ke-13. Qala ta'ala, tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dhalika al-fawzul 'azim. Yang demikian itulah batasan-batasan Allah, dan barang siapa yang taat kepada Allah dan juga kepada Rasulnya, niscaya Allah masukkan dia ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Wa dzalikal fawzul 'azim, dan yang demikian itu adalah kemenangan yang sangat agung. Ayat yang mulia ini dibawakan oleh al-muallif, penulis buku ini, sebagai landasan yang ketiga yang menunjukkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala, menjanjikan bagi mereka yang taat kepada Allah dan Rasulnya dengan surganya. Dalam redaksi wa may yuti'illaha wa rasulahu, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannat, pasti Allah masukkan ke dalam surga, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang sangat agung bagi mereka yang taat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Faqad bayyana Allah fil Qur'ani anna man ata'a Allah wa rasulahu kana sa'idan fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala sungguh telah menjelaskan dalam Al-Qur'an bahwasannya orang yang mentaatinya dan juga mentaati Rasulnya
dia adalah orang yang bahagia kelak di akhirat. Wa man 'asallaha wa rasulahu wa ta'adda hududah, dan orang yang bermaksiat kepada Allah, menyelisihi Allah dan juga menentang Rasulullah, tidak taat kepadanya, wa ta'adda hududahu, dan juga melanggar batasan-batasan Allah, kana mu'adzaban, pasti dia akan diazab oleh Allah. Fahadha huwal farqu baina su'ada wal ashqiya, dan inilah perbedaan antara orang yang bahagia dan orang-orang yang celaka. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan akan balasan bagi mereka yang taat kepadanya dan Rasulnya, ini menunjukkan adanya isyarat, adanya sisi penunjukan wajibnya mentaati Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apabila difahami dari sisi mafhumul mukhalafah, pemahaman baliknya adalah orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya pasti Allah masukkan dalam neraka. Redaksi ayat mengatakan yudkhilhu jannat, Allah masukkan dia ke dalam surganya. Ketika difahami secara mafhumul mukhalafah, berarti orang yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, tidak mau mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, menerjang batasan-batasan Allah, pasti balasannya neraka. Kemudian dikatakan wa ta'addat aqwalul mufassirin fi qawlihi ta'ala tilka hududullah. Telah banyak ucapan ahli tafsir di dalam menafsirkan ayat Allah tilka hududullah, yang semikian itu adalah batasan-batasan Allah. Dibawakan di sini nukilan ucapan al-Imam Abu Ja'far At-Tabari rahimahullahu taala, yang di situ beliau menyebutkan bahwasanya dimaksud dengan hududullah yakni fusulun baina ta'atillahi wa ma'siyatih, yakni pembeda antara ketaatan kepada Allah dan maksiat kepadanya. Hudud, batasan Allah, aturan Allah, ya, ini menjadi pembeda di antara hambanya, siapa yang nantinya dia taat dan siapa yang nantinya dia bermaksiat. Orang yang berada dalam batasan Allah, tidak menerjang aturan Allah, perintah Allah, larangan Allah, maka dia berada dalam ketaatan kepada Allah. Sedangkan orang yang melanggar hududullah, batasan Allah ini, meninggalkan perintahnya atau bahkan melanggar larangannya, menerjang larangan Allah, berarti dia berada dalam kategori bermaksiat kepada Allah. Wahya fusulun fusila biha lakum baina ta'ati wa ma'siyatih. Dengan aturan Allah ini, batasan-batasan Allah ini, kalian akan bisa dibedakan mana yang betul-betul taat, mana yang tidak. Wa hududun lakum tantahuna ilaiha fala tata'adduha wa fusila minkum ahlu ta'atih min ahli ma'siyatih fima amarakum bih. Demikian pula batasan-batasan Allah yang tidak boleh diterjang, yang tidak boleh dilanggar, yang mana kalian harus berhenti ketika ada batasan tersebut. Apabila ada di antara kalian yang menerjang batasan itu, maka itulah yang nantinya membedakan antara kalian, siapa yang betul-betul taat kepada Allah dan siapa yang melakukan maksiat kepadanya. Apabila ketaatan itu terwujud dengan menjalankan perintah Allah atau menjaga diri dari larangan Allah, maka kemaksiatan adalah sebaliknya, meninggalkan perintah Allah dan melakukan serta menerjang larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fima nahakum anhu, dan pada perkara-perkara yang Allah larang kalian darinya.
Hududullah ma'asyiral muslimin, aturan Allah, batasan-batasan Allah telah jelas, tertuang semuanya dalam Al-Quranul Karim dan juga di dalam hadis-hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan itu dibuktikan dengan keumuman sabda Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, al-halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Perkara yang halal itu sudah jelas, dijelaskan melalui ayat-ayat yang mulia, melalui hadis-hadis Nabi yang sahih. Demikian pula perkara-perkara yang haram, dan itu semuanya masuk dalam lingkup hududullah, batasan-batasan Allah. Orang yang mengambil sikap tajawuz, berlebih-lebih, ketika sudah diberikan perkara-perkara yang halal, kemudian dia mencari yang haram, berarti dia melanggar batasan Allah. Demikian pula halnya ketika sudah dijelaskan perkara-perkara yang haram, yang seharusnya seorang mukmin muslim dia bisa menjaga diri dari perbuatan itu semuanya, kemudian dia kok malah menambah perkara haram yang lain. Dalam kata lain, dia menerjang, embuh dari melakukan perbuatan yang haram, maka ini termasuk orang yang celaka. Dia termasuk ahlu maksiyah, orang yang melakukan maksiat baik kepada Allah maupun kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fahiyal hududun nihaiyah linnas liyantahu ilaiha fala yata'adduha. Inilah batasan-batasan Allah yang sudah final bagi manusia. Siapapun yang tidak berjalan dengan batasan yang sudah Allah tetapkan ini, maka dia akan menjadi orang ahli maksiyah. Makanya tadi dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari bahwasannya hududullah ini adalah pembeda, garis pemisah siapa di antara para hamba ini yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan siapa di antara mereka yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Faman ta'addaha wa jawazaha kharaja min hududi ta'atillah wa rasulih ila ma'siyatillahi wa rasulih. Siapapun yang menerjang batasan Allah, berarti dia telah keluar dari ketaatan kepada Allah, telah keluar dari ketaatan kepada Rasulnya, menuju maksiat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua perkara dalam agama kita telah jelas, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram, mana perbuatan yang diperintahkan, mana yang dilarang. Apabila kita berada pada titik yang mana kita tidak sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan Allah dan Rasulnya, bahkan lebih identik, ya, berseberangan apa yang sudah menjadi ketentuan Allah dan Rasulnya, berarti kita termasuk ahli maksiyah. Berarti kita termasuk golongan orang yang melanggar hududullah, batasan Allah. Karena batasan Allah sudah final, tidak bisa apa? Diganggu gugat. Wa bihadhil hudud wal fusuli urifa ahlut ta'ati min ahlil ma'siyah. Dengan sebab adanya batasan Allah, aturan Allah, ketentuan Allah ini, maka dikenalilah, diketahuilah siapa mereka yang menjadi ahli taat kepada Allah dan Rasulnya, dan siapa di antara mereka yang menjadi ahli maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Intinya, pertama, dalam ayat di atas, dalam surat An-Nisa ayat 13, ketika Allah mengkhabarkan pahala dan menjanjikan surga bagi orang yang taat kepadanya dan Rasulnya, ini menunjukkan wajibnya untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bentuk ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan kita berdiam
dalam artian ya mengikuti apa yang menjadi batasan dan ketentuan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita keluar dari itu, berarti kita tergolong ahli maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Sedangkan ya siapapun yang telah melakukan maksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka pasti dia mendapatkan ancaman neraka. Baik. Kemudian ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 69, "Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itu bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar dalam keimanannya kepada Allah dan Rasulnya, dan juga bersama para syuhada, orang-orang yang mati syahid, wassalihin, demikian pula bersama orang-orang saleh, para nabi, orang siddiqin, syuhada, dan juga orang-orang saleh. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan sungguh alangkah indahnya mereka ini semua menjadi teman dekat, teman akrab dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang mulia ini, ma'asyiral muslimin, adalah ikhbarun min Allah azza wa jalla lima wa'adallahu lil muti'in ar-rasul. Ayat yang mulia ini adalah merupakan bentuk kabar dari Allah kepada mereka orang-orang yang taat kepada Rasulnya. Akan apa? Akan pahala, ganjaran yang Allah sediakan bagi dia di surga kelak. Apabila ayat sebelumnya tadi Allah mengatakan yudkhilhu jannat secara umum, pasti akan dimasukkan ke dalam surga, di ayat ini Allah lebih mentafsir, memperinci lagi. Di dalam surga bersama orang-orang yang merupakan nabi Allah, bersama orang-orang yang jujur keimanannya kepada Allah, bersama orang-orang syuhada dan juga orang-orang saleh, dan mereka ini semuanya kelak di surga menjadi teman yang akrab, teman dekat satu sama lain. Dan sekali lagi, ketika Allah mengkhabarkan dan menjanjikan akan pahala ini, menunjukkan wajibnya untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini, ma'asyiral muslimin, adalah tafsir dari ayat yang tertera dalam surat Al-Fatihah. Apa bunyinya? Siratal ladzina an'amta alaihim. Tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Jalan siapa? Jalan yang lurus. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Di sini tafsirnya. Apa kata Allah? Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, mereka itu nanti di akhirat bersama orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepadanya. Siapa orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah? Para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan juga salihin. Jalan mereka inilah yang merupakan jalan yang lurus. Jalannya para nabi, tauhid. Jalannya siddiqin yang jujur dalam keimanannya, bukan jalannya orang munafik. Jalannya orang syuhada yang betul-betul totalitas di dalam memperjuangkan Islam, bukan hanya sebatas omongan saja, namun ketika disuruh untuk berjihad, untuk berjuang, khususnya dalam masalah dakwah, langsung mundur teratur, mundur alon-alon.
Jalan yang lurus jalannya orang-orang saleh. Saleh pada dirinya dan juga dia saleh terhadap yang lain. Salihun li nafsi wa muslihun li ghairi. Saleh pada dirinya dan juga dia mampu memberikan kebaikan bagi orang lain. Ini jalan yang lurus yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang harus menjadi cerminan bagi kita. Apakah selama ini di dalam kita meminta jalan yang lurus kepada Allah bisa melalui karakter mereka ini, dari mulai kita menjaga tauhid kita kepada Allah, dari mulai keikhlasan dan kejujuran dalam kita beriman kepada Allah dan Rasulnya, berjuang sebagaimana para syuhada dalam memperjuangkan Islam, dan juga dari sisi amalus saleh sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang salihin untuk dirinya maupun untuk orang lain. Kemudian di sini dibawakan ucapan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ay man 'amila bima amarahu Allah bihi wa rasuluhu wa taraka ma nahahu Allah anhu wa rasuluhu. Maksud dari ayat di atas adalah barang siapa yang beramal sesuai dengan apa yang Allah perintahkan dan diperintahkan oleh Rasulnya, dan dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, seperti yang kita sampaikan, ketaatan secara umum terwujud dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, baik itu berasal dari Allah maupun Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian dikatakan fa innallaha azza wa jal yuskinuhu dara karamatih. Sesungguhnya Allah niscaya akan menempatkan dia di surganya, negeri kemuliaan. Wa yaj'aluhu murafiqan lil anbiya, dan menjadikan orang tadi yang taat kepada Allah dan Rasulnya sebagai pendamping para nabi. Dan kita tahu para nabi Allah, para rasul Allah berada di surga yang paling tinggi derajat dan kedudukannya, dan itulah surga Firdaus. Thumma liman ba'dahum fir rutbah wa hum siddiqun. Kemudian Allah jadikan juga pendamping bagi orang-orang yang berada di level di bawah para nabi. Siapa mereka? Siddiqun, orang-orang yang jujur di dalam keimanannya kepada Allah. Thumma syuhada, kemudian juga dijadikan pendamping, teman dekat bagi orang-orang yang mati syahid dalam pertempuran. Thumma umumal mu'minin wa humus salihun alladzina saluhat sarairuhum wa alaniyatuhum. Kemudian barulah kaum mukminin secara umum, dan mereka itu adalah orang-orang saleh, ya, baik batinnya maupun lahirnya. Saleh kita katakan tadi salihun li nafsihi, saleh untuk dirinya, itu menyangkut batin dan juga lahir. Seorang tidak bisa menjadi kategori orang yang saleh bimakna kalimah, sesuai dengan kandungan makna dari kata itu, sampai dia menjadikan antara batin dan lahirnya itu betul-betul satu kata atau klop, ya, betul-betul di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam beramal. Thumma athna alaihim ta'ala faqala wa hasuna ulaika rafiqa. Kemudian Allah menyanjung memuji mereka dengan firman-Nya, alangkah baiknya mereka itu, ya, menjadi sahabat dekat, teman akrab satu sama lain. Kemudian di sini dibawakan juga sebuah riwayat, dan riwayat ini yang menjadi sebab turunnya ayat di atas.
Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia mengatakan, "Jaa rajulun illa Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala." Ada seorang yang datang kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, lantas dia pun mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka la ahabba ilayya min nafsi." Wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai melebihi diriku. Dan memang seperti ini seharusnya keimanan kita kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. An yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari apapun, hatta melebihi dirinya sendiri, melebihi istrinya, melebihi anak-anaknya. Ma'asyiral muslimin, kita hidup di dunia ini memang tidak terlepas dari yang namanya kerabat, saudara, keluarga kita. Kita punya istri, kita punya orang tua, bapak ibu, kita punya anak, kita punya saudara. Tapi ingat, di antara ini semuanya terkadang bisa menjadi musuh bagi kita. Terkadang bisa menjadi syaitan yang menghalangi kita dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Terkadang menjadi penghalang bagi kita untuk menegakkan ibadah dan istiqamah di atas ibadah tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Terkadang dengan adanya godaan, dengan adanya perkara-perkara yang menyibukkan kita dari beragama atau beribadah kepada Allah, akhirnya kita menjadi merosot turun keimanan kita. Waktu habis semuanya untuk keluarga. Tidak ada waktu tersendiri antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu habis semuanya untuk anak-anak kita. Tidak ada waktu bagi kita untuk selalu mengevaluasi diri dari apa yang pernah kita lakukan selama ini. Ingat, kita nanti akan menghadap Allah sendirian, ma'asyiral muslimin. Ketika kita mati, kita sendirian datang. Ketika kita dikubur, kita sendirian. Apakah ada di antara mereka yang mau menemani kita di kuburan? Tidak ada. Di awal mereka menangis, bapakku meninggal, suamiku meninggal, ayahku meninggal, dan seterusnya. Ketika sudah dimakamkan, siapa yang menemani kita di kuburan? Tidak ada. Diri kita sendiri, ma'asyiral muslimin. Diri kita. Jika kita memahami hal ini, maka jangan sampai kecintaan kita kepada mereka mengalahkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jangan sampai. Iya, mereka memiliki hak untuk kita berikan waktu kita sebagian, tapi bukan semuanya. Mereka punya hak pada diri kita, iya betul. Akan tapi jangan sampai itu semuanya melalaikan kita dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innaka la habba ilayya min nafsi. Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah orang yang paling cintai melebihi diriku. Wa innaka la habba ilayya min waladi. Dan sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cintai melebihi anakku sendiri. Namanya orang, ya, ketika dia masih dalam tahapan usia belum menikah, biasanya kecintaan dia memuncak pada kecintaan kepada orang tuanya. Ketika dia menikah, maka kecintaan itu akan beralih, ya, atau mungkin muncul cinta yang baru yang melebihi cinta dia dari orang tua, yaitu cinta kepada istri. Kemudian ketika dia punya anak, kecintaan itu akan muncul lagi atau beralih kepada si anak. Betul? Atau salah? Betul. Kita semua punya anak. Habis pulang kerja,
ketika kita ingin masuk rumah misalnya, terbesit apa dalam benak kita? Kita mau menemui siapa? Istri atau anak? Anak. Saya dari Surabaya, ketika mau pulang Bapak Ibu, yang teringat dalam benak saya adalah anak saya. Ya apa kabar ya? Anak-anakku iki dolanan apa iki, mau belajar apa iki? Kepikir terus. Sampai kalau sudah ketemu, kesel-kesel hilang kabeh, Pak. Doh kono doh kene keringetan kepanasan wis kesel kabeh, roh anake mesem hilang kesele. Pas awal-awal nikah ya bojone gak mungkin anak, durung duwe anak. Tapi ketika sudah punya anak, kecintaan itu apa? Tertuju ke anak. Sampai mbahnya cintanya itu ke cucu. Ya, bukan lagi ke anak, ke cucu. Nah ini, ya, jangan sampai kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya itu dikalahkan oleh kecintaan kita kepada anak kita, kepada istri kita, dan lain sebagainya. Wa inni la'akunu fil baiti fa'adhkuruka fama asbiru hatta ati fa'anzur ilaiki. Dan sesungguhnya aku ketika berada dalam rumah lantas mengingat engkau wahai Rasulullah, maka aku pun tidak bersabar untuk bersegera menemui engkau, melihat engkau. Wa idza dzakartu mauti wa mautak araftu annaka idza dakhaltal jannah rufi'ta ma'an nabiyyin. Dan ketika aku mengingat kematianku dan kematianmu, aku mengetahui, ya, aku tahu diri bahwasanya engkau akan masuk surga dan diangkat derajat engkau bersama para nabi, dijadikan satu oleh Allah bersama para rasul. Wa inni idza dakhaltul jannah khasyitu alla arak. Kata sahabat tadi, dan sesungguhnya aku apabila masuk surga, aku khawatir tidak bisa melihatmu wahai Rasulullah. Sampai segitunya kecintaan para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang membuktikan bahwasanya mereka adalah generasi terbaik umat Islam. Kecintaan mereka kepada Rasulullah melebihi cinta mereka kepada diri mereka sendiri, keluarga mereka sendiri, istri maupun anak mereka. Falam yarud an-nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an. Lantas Nabi pun tidak menjawab apapun, tidak berkomentar apapun. Hatta nazala alaihi Jibril bihadhil ayah, sampai malaikat Jibril turun kepadanya dengan membawa ayat tadi. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ayat yang mulia ini ma'asyiral muslimin juga membawa kabar gembira bagi kita. Kita akan bisa bersama dengan para nabi dan para rasul, khususnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa menjadi pendamping mereka, berkumpul dengan mereka, dan juga bersama para siddiqin, para syuhada, orang-orang saleh. Dari mulai awal manusia dicipta sampai akhir zaman nanti, kita akan bisa berkumpul menjadi sahabat dekat dengan mereka apabila kita betul-betul taat kepada Allah dan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang kelima dibawakan dari surat At-Taubah ayat yang ke-71. Allah mengatakan, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Orang-orang yang beriman dari kaum laki-laki
dan orang-orang yang beriman dari kaum wanita, sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Sebagian mereka penolong, pelindung kepada sebagian yang lainnya. Mereka memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar. Mereka menegakkan salat dan mereka menunaikan zakat. Wa yuti'una Allaha wa rasulah, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Perhatikan di sini ma'asyiral muslimin, Allah Subhanahu wa taala memberikan karakter bagi orang-orang mukminin, mukminat, orang-orang yang beriman laki dan perempuan, dengan mereka menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dan itu yang menjadi ciri khas umat Islam, yang membedakan umat Islam dengan umat yang lain. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mereka mendirikan salat, mereka pun juga menunaikan zakat. Amar ma'ruf nahi munkar, salat, menunaikan zakat, itu semuanya merupakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasannya perintah Allah Subhanahu wa taala itu merupakan bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan karakter tadi dengan terperinci. Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, mendirikan salat, menunaikan zakat. Kemudian pada lanjutan ayat itu Allah menyebutkan secara umum, wa yuti'una Allah wa rasulah, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini disebut zikrul khas atau zikrul am ba'dal khas. Zikrul am ba'dal khas, penyebutan ya secara umum setelah penyebutan secara terperinci. Artinya, bukankah amar ma'ruf itu termasuk ketaatan? Iya. Nahi mungkar termasuk ketaatan. Salat bukankah termasuk ketaatan? Iya. Menunaikan zakat bukankah termasuk ketaatan? Iya. Terperinci di awal. Kemudian pada lanjutan ayat Allah menyebutkan lagi ketaatan secara umum. Ini faedahnya adalah pertama, agar kita selalu istiqamah di atas ketaatan kepada Allah, dan itu hukumnya wajib. Demikian pula ketaatan kepada Rasulnya. Yang kedua, menunjukkan adanya taukid, penguatan pada perincian di atas amar ma'ruf, salat, dan juga zakat. Sudah adzan? Baik, adzan dulu.
Iya. Yang kedua, menunjukkan adanya penguatan kepada perkara yang Allah sebutkan di atas yang menjadi karakter khusus bagi orang-orang yang beriman dari kalangan laki maupun kalangan perempuan. Dan apabila kita menghayati ma'asyiral muslimin 3 karakter di atas, ya, itu yang menjadi kunci perubahan sebenarnya dalam masyarakat. Kalau mau masyarakat itu berubah, ya, menjadi baik, hendaknya ditegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Mereka diajak kepada yang ma'ruf, kepada kebaikan, diingatkan dari perkara yang haram, perkara maksiat, perkara munkar. Yang kedua terkait dengan salat, kita tahu, ya, bahwasanya salat itu yang menjadi penghalang dari seorang melakukan perbuatan keji dan munkar. Dan yang ketiga adalah menunaikan zakat. Apabila kaum yang beriman betul-betul menunaikan zakat yang Allah wajibkan kepada mereka, ini akan sangat mengurangi nilai kriminalitas dari pencurian, pembegalan atau yang lain. Dan itu akan membantu sekali memakmurkan masyarakat yang notabene fakir miskin. Sehingga terjadilah, ya, tatanan masyarakat yang baik. Apabila mereka salat sesuai dengan apa yang digariskan oleh Islam dan juga ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar, serta diberikan, ditunaikan zakat bagi mereka yang terkena kewajiban zakat, niscaya perubahan itu, ya, masyarakat itu akan terjadi. Perubahan itu akan terus signifikan dan berlanjut dengan begitu cepat. Tidakkah kita mengamati sejarah perjuangan Islam, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam mendakwahkan akidah, mendakwahkan tauhid, beliau selalu menegakkan salat bersama para sahabatnya, khususnya salat jamaah, salat 5 waktu. Karena salat inilah yang mampu, ya, menjadi penghalang bagi seorang untuk melakukan perbuatan keji dan munkar. Ditambah lagi adanya penegakan amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah Ansar dan Muhajirin. Tidak ditunda, ya, ditegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Dan mereka yang kaya, dari sahabat yang kaya ini, mengeluarkan zakat, dibagi-bagikan kepada sahabat yang fakir miskin. Dan ini sangat membantu perubahan dan dalam tatanan masyarakat. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin, ketika Allah menyebutkan, ya, ketaatan secara umum setelah menyebutkan amar ma'ruf, salat dan zakat, artinya seorang muslim, seorang mukmin, di samping dia memprioritaskan 3 perkara tadi, juga harus mengutamakan perintah-perintah agama yang lain. Tidak terbatas hanya pada amar ma'ruf saja, nahi munkar saja, namun akidahnya masih belepotan, manhajnya masih campur sana campur sini. Tidak, harus menyeluruh. Ketaatan yang lainnya pun juga harus apa? Ditegakkan. Kemudian yang keempat, ya, tidak akan mungkin orang yang melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya mendapatkan rahmat Allah apabila dia muqassir dalam menegakkan 3 perkara di atas. Bagus sholatnya, ya, atau mungkin bagus puasanya, namun tidak menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Atau mungkin dia menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, namun sholatnya kacau balau. Dia sholat menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, namun tidak pernah mengeluarkan zakat. Maka ini tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Karena ketika Allah mengatakan ulaika sayarhamuhumullah, mereka itu adalah orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah, adalah orang-orang yang taat dan secara khusus mereka betul-betul menegakkan 3 perkara di atas: amar ma'ruf nahi munkar, kemudian menegakkan salat dan menunaikan
zakat. Kemudian dikatakan di sini, ya, ulaika sayarhamuhumullah, artinya adalah haula'il ladzina hadhihi sifatuhum alladzina sayarhamuhumullah fayunqidhuhum min 'adzabih wa yudkhiluhum jannatah. Mereka itu adalah orang-orang yang akan diberi rahmat oleh Allah, yaitu orang-orang yang sifatnya Allah jelaskan di atas. Itulah yang dimaksud orang-orang yang dijanjikan rahmat kepada mereka, dan Allah selamatkan dari azabnya, Allah masukkan ke dalam surganya. La ahlun nifaqi wat takdzibi billahi wa rasulih wan nahuna 'anil ma'ruf wal amiruna bil munkar al-qabiduna aydihim an ada'i haqqillahi min amwalihim. Bukan orang ahli nifaq, bukan juga orang yang suka berdusta, berbohong, ya, mendustakan Allah, mendustakan Rasulnya, mengingkari Allah, mengingkari Rasulnya, menolak ayat, menolak hadis. Dan juga bukan pula orang yang justru melarang yang lain dari melakukan yang ma'ruf. Bukan pula orang yang selalu mengajak yang lain melakukan kemungkaran. Bukan pula orang-orang yang tidak mau menunaikan zakat. Jika ada orang yang tidak benar keimanannya, cenderung mendustakan ayat, mendustakan hadis, ketika disampaikan kepadanya kebenaran, justru yang menjadi provokasi, menghalang-halangi kaum muslimin dari belajar agama yang benar, justru mengajak kepada kemungkaran, ya, baik itu pemikiran yang menyimpang, ibadah yang tidak ada tuntunannya, atau yang lainnya, maka ini semuanya jauh dari kategori sayarhamuhumullah, orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira cukup sampai di sini ma'asyiral muslimin, dan insyaallah taala kita akan lanjut lagi di pertemuan berikutnya untuk penjelasan ayat ke-6 sampai ayat yang ke-8. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.